Om Swastiastu, selamat sore umat Hindu Sedharma Sarang Sami dimanapun berada. Senang sekali saya Rini Purnamasari dapat hadir sore hari ini menemani Anda dalam program talk show Bina Rohani Hindu. Dan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai makna perayaan Hari Raya Saraswati. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa program Bina Rohani Hindu sendiri adalah program dari penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur untuk menyukseskan program dan kinerja penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan secara otomatis saya tidak sendiri pada sore hari ini, tapi saya ditemani oleh dua orang narasumber yang tentunya berasal dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur masa bakti 2020-2021. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita berkenalan dengan dua orang narasumber kita pada sore hari ini. Dan dua orang narasumber saya hari ini dua-duanya berasal dari IHDN Denpasar. Nah, langsung saja kita berkenalan. Narasumber saya yang pertama berasal dari Desa Balirejo. Beliau adalah Gusti Eka Putra SPDH. Beliau lahir di Balirejo pada tanggal 1 Agustus 1992. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Dan narasumber saya yang kedua adalah cewek yang pastinya masih single juga. Beliau berasal dari Desa Papua Barat. Beliau adalah Imade Erna Sundari SPDH. Beliau juga adalah alumni dari IHDN Denpasar tahun 2019. Beliau lahir di Papua Barat pada tanggal 20 Oktober 1996. Om Swastiastu Erna. Swastiastu. Punapigatra hari ini? Bece. Oh, bece. Oke. Tanpa menyanyikan waktu lagi, langsung saja kita masuk ke segmen bincang-bincang kita mengenai makna perayaan Hari Raya Saraswati pada sore hari ini. Nah, seperti biasanya ini konsepnya adalah tanya jawab, bincang-bincang, sharing-sharing kita mengenai makna perayaan Hari Raya Saraswati, kemudian bagaimana runtutan acaranya serta upakaraannya apa saja sih. Nah, sesuai yang kita ketahui, semeton sarang sami dimanapun berada yang saat ini menyaksikan Bina Rohani Hindu, Hari Raya Saraswati sendiri adalah hari raya yang diperingati sebagai turunnya ilmu pengetahuan atau turunnya Sang Hyang Aji Saraswati yang jatuh setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, tepatnya di Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Nah, lebih jelasnya kita langsung saja bincang-bincang dengan dua orang narasumber kita pada sore hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Siap. Oke. Senyumnya merekah sekali, otomatis pasti sangat-sangat semangat dan antusias untuk berbagi informasi pencerahan untuk umat Sedharma Sarang Sami dimanapun berada. Nah, saya terlebih dahulu akan langsung ke Gusti Eka Putra dulu ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat-sangat riskan sih sebenarnya dari umat Hindu ataupun rekan-rekan terutama kalau kaum milenial sekarang. Mengapa umat Hindu merayakan Hari Raya Saraswati? Kenapa sih? Bisa mungkin Gusti Eka Putra menjelaskan kenapa kita harus merayakan Hari Raya Saraswati. Silakan. Baik, terima kasih. Saya awali dengan mengucapkan panganjali Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Nama Sidam, Om Sedarastu Tat Astu Swaha. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita melaksanakan atau memperingati Hari Raya Saraswati? Jadi kita kembali kepada hakikat manusia itu sendiri ya. Pertama, mengapa kemudian manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna? Itu karena manusia memiliki 3 kelebihan, yakni sabda, bayu, dan idap. Dibanding ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan hanya memiliki tenaga untuk hidup, sedangkan binatang itu memiliki bayu dan juga sabda, artinya suara dan tenaga untuk hidup. Jadi itulah yang menyebabkan kita dikatakan sebagai makhluk sempurna sebab memiliki sabda, bayu, idap. Nah, dalam hal memperingati Hari Raya Saraswati ini, yaitu modal idap atau pemikiran yang kita miliki itu harus diberdayakan. Nah, mengapa harus diberdayakan? Sebab modal pemikiran ini jika tidak diberdayakan maka akan menciptakan yang namanya kehancuran bahkan kebodohan seperti itu. Itulah yang harus kita cegah untuk mempertahankan atau melestarikan sebuah peradaban, terutama peradaban manusia ya. Karena kita hari ini kan mewariskan apa yang akan mewariskan di masa yang akan datang, jadi seperti itu. Nah, penting kemudian untuk diketahui bahwa berbicara tentang pemberdayaan ini, memberdayakan pemikiran atau idap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa,
itu yang harus kita tanamkan. Yang pertama itu jalannya adalah tentu melalui pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini ada pengetahuan yang kecerdasan intelektual, pengetahuan moralitas, dan pengetahuan spiritual, dan juga paling penting pengetahuan kecerdasan sosial. Artinya bagaimana umat manusia itu dapat menjalin hubungan yang harmonis kepada lingkungannya. Jadi itu yang kemudian mendasari kita memperingati Hari Raya Saraswati ini agar kita dapat memberdayakan pengetahuan yang kita miliki itu untuk tujuan hidup, pemenuhan kebutuhan baik jasmani dan juga rohani. Jadi saya pikir demikian. Kemudian lalu bagaimana? Nah, saya tadi menangkap bahwa Gusti Eka Putra mengatakan bahwa perlu memberdayakan modal hidup dari manusia itu sendiri, karena manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna karena memiliki bayu, sabda, bayu, dan hidup. Nah, tadi saya menangkap bahwa harus ada pemberdayaan modal hidup yang dimiliki manusia. Kira-kira bagaimana cara kita sebagai manusia untuk memberdayakan modal hidup yang diberikan kepada kita oleh Sang Yang Widi tersebut? Baik, saya lanjutkan kembali ya. Ketika kita bicara tentang pemberdayaan atau memberdayakan modal pikiran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, ya di awal saya jelaskan bahwa jalannya adalah satu-satunya adalah melalui pendidikan atau pengetahuan seperti itu. Nah, sangat istimewa sekali ketika pada Hari Raya Saraswati ini yang merayakannya adalah kita yang masih menempuh pendidikan atau yang masih dalam hari ini masih terus belajar. Sebab ada pepatah mengatakan tuntunlah ilmu setinggi langit, dan ada juga pepatah mengatakan tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, pepatah asing juga mengatakan long life education. Artinya pendidikan atau belajar itu sepanjang hayat. Nah, dalam aspek agama Hindu, pengkajian atau pemberdayaan tetap tentang pengetahuan itu harus dilakukan dengan dua hal, yakni pemberdayaan ilmu pengetahuan dalam aspek spiritual atau adhyatmika widya dan juga aspek material yang disebut logika widya. Nah, itulah yang kemudian kita harus terima sebagai sebuah kenyataan bahwa kalau ingin menyeimbangkan hidup ini, untuk menyeimbangkan diri kita sebagai buana alit sebelum menyeimbangkan alam semesta, maka pengetahuan sebagai sumber maju atau mundurnya peradaban harus diseimbangkan dengan pengetahuan material dan juga pengetahuan spiritual itu sendiri. Sebab kalau kita masuk ke dalam catur marga yoga, yaitu ada salah satu jalan yang bisa kita gunakan untuk memuja atau menuju kepada Tuhan, yakni Jenana Marga Yoga. Itu adalah ilmu pengetahuan merupakan yang paling mulia di antara persembahan material. Oleh karena itu, dalam hal ini kita mengajak seluruh umat Hindu, umat Sudharma dimanapun berada, mari kita gunakan modal ide pemikiran ini itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, yakni adalah kebutuhan material, dan juga kebutuhan rohani kita atau kebutuhan spiritual. Nah, kalau seandainya ini seimbang, dapat jalankan dengan baik, kita tidak menutup kemungkinan yang namanya tujuan agama Hindu, yakni Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, pasti dapat kita capai melalui ilmu pengetahuan. Saya pikir demikian. Terima kasih, saya kira penjelasannya luar biasa, sangat-sangat detail. Kenapa kita harus merayakan Hari Raya Saraswati bukan hanya sebagai sebuah tradisi saja, tetapi penjelasan dan filosofisnya maksud saya, dan maknanya luar biasa, sangat dalam. Itu yang sebenarnya titik dan poin terpentingnya ketika kita sebagai umat Hindu dimanapun berada untuk memaknainya seperti itu. Dan sekarang saya pindah ke Erna sebagai narasumber kita yang kedua. Biasanya ini identik sekali hari raya dalam agama Hindu itu identik sama yang namanya tatwa atau filsafat, etika, dan tentunya upakara. Itu penting dalam umat Hindu, terutama umat Hindu Bali. Dan sekarang pertanyaannya adalah, menurut Erna sendiri, upakara apa saja sih yang wajib ada dalam perayaan Hari Raya Saraswati? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya tiang awali dengan puja pangastungkara Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi berkaitan dengan Hari Raya Saraswati, seperti yang dijelaskan oleh Gusti Eka tadi, bahwa Hari Raya Saraswati itu hari di mana kita memperingati
melakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Haji Dewi Saraswati sebagai dewinya ilmu pengetahuan. Tentunya kita melakukan puja wali, yaitu dalam melakukan puja wali tidak terlepas dari yang namanya banten, kan gitu. Nah, banten yang kita gunakan pada saat Hari Raya Saraswati itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan kanista atau tingkatan yang paling sederhana. Kemudian yang kedua tingkatan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga tingkatan yang utama atau yang paling besar. Kemudian tingkatan pertama itu bisa kita menggunakan banten Saraswati, dilengkapi dengan canang sari, burat wangi, lenga wangi, air kumkuman dan atau air bunga. Itu tingkatan pertama, tingkatan yang paling sederhana kita gunakan di rumah tangga. Kemudian tingkatan kedua bisa kita menggunakan banten Saraswati, jangan lupa, terus ditambah dengan banten Pejati Asoroan. Kemudian untuk tingkatan ketiga kita menggunakan banten Saraswati, banten Pejati Asoroan, ditambah dengan suci, ditambah dengan segehan, ditambah dengan kembang cane, kembang perayas, kemudian ditambah dengan buah-buahan atau wangi-wangian seperti itu. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah banten Saraswati. Jadi banten Saraswati itu ada yang dipersembahkan di Merajan dan ada yang dipersembahkan di atas buku. Nah, banten itulah biasa disebut dengan banten sibakan atau banten atamas seperti itu. Nah, apa saja unsur-unsur atau isi dari banten atamas itu? Yang pertama ada tamas, tentunya tamas dilapisi dengan daun pisang. Setelah itu di atasnya kita isi raka-raka jangkap seperti biasa, seperti bantal. Bantal merupakan simbol dari satya, di mana kita harus selalu setia dalam melaksanakan yatnya. Kemudian ada tipat sebagai simbol amerta, di mana sebagai simbol amerta. Kemudian ada bantal, tape sebagai simbol bahwa kita harus selalu membuat canang sari atau banten itu sebagai rasa ikhlas kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Kemudian ada pelas atau biasa disebut dengan rerasmen seperti itu sebagai simbol kita, simbol lascarya atau rasa tulus ikhlas di dalam melaksanakan yatnya. Nah, kemudian ada porosan jangan lupa ya, porosan sebagai inti pinunas, inti dari apa yang kita mau persembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa itu ada di dalam porosan. Porosan merupakan simbol dari Trimurti. Nah, ada Jajauli Jajagina sebagai simbol Dewa Chandra dan Dewa Surya, gelap dan terang seperti itu. Kemudian baru kita isi dengan nasi pradnyan, pala bungkah, pala gantung, kemudian bubur dan rujak. Kemudian kita isi dengan madu dan sebagai simbol manisnya ilmu pengetahuan itu. Kemudian bijian seperti ketan yang disangrai atau beras kuning dan sebagai simbol dari genitri bahwa ilmu pengetahuan itu tidak pernah habis-habisnya seperti itu. Kemudian jangan lupa kita isi namanya daun beringin. Daun beringin sebagai simbol peneduh yang melindungi. Ilmu pengetahuan itu sebagai pelindung. Nah, selanjutnya kita isi juga daun cemara. Daun cemara ini sebagai simbol burung merak di dalam atribut Dewi Saraswati, di mana kita harus senantiasa menekan rasa egois yang ada di dalam diri kita. Setelah itu baru di bagian atasnya kita isi Sampian Nagasari, pesucian berfungsi untuk membersihkan stana dari Ida Sang Hyang Widi. Kemudian kita isi penyenang berfungsi untuk menurunkan prabawa Tuhan itu sendiri agar beliau bersedia hadir di dalam upacara yang akan kita laksanakan. Kemudian terakhir jangan lupa canang sari sebagai upasaksi. Itu banten yang wajib ada, yaitu banten Saraswati. Biasanya juga ditambahkan dengan banten Pejati Asoroan. Banten Pejati Asoroan itu terdiri dari daksina sebagai pemujaan kita terhadap Dewa Brahma atau simbol dari stana Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian peras ini ditujukan kepada Dewa Iswara untuk agar
meresmikan Banten yang kita buat agar sesuai dengan tujuan Banten. Kemudian ada peras, kemudian ada sodang tipat ya. Ditunjukkan kepada Dewa Wisnu, fungsinya agar kita mengendalikan sadripu, makanya digunakan tipat akelan yang isinya 6 gitu. Mengendalikan sadripu yang ada di dalam diri kita agar kembali kepada keseimbangan. Kemudian menggunakan sodan ajuman untuk memuliakan ide Sang Yang Widi Wasa dipersembahkan kepada Sang Yang Mahadewa seperti itu. Kemudian baru di atasnya diisi seperti tadi Sampian Nagasari, Canang Sari, kemudian penyenang. Nah, jadi itu Banten yang kita gunakan. Jadi sebelumnya buku-buku dibersihkan, kemudian dikumpulkan jadi satu, baru dibantenin seperti itu. Nah, ini juga ada satu polemik, ini satu pertanyaan yang sering sekali dilontarkan sama masyarakat, bahwa benar nggak sih sebenarnya ketika Hari Raya Saraswati atau perayaan Hari Raya Saraswati itu sendiri, kita tidak diperkenankan untuk belajar, membaca maupun menulis. Itu benar nggak sih sebenarnya? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi pada saat Hari Raya Saraswati, apakah kita tidak boleh belajar, membaca atau menulis seperti itu? Jadi pada saat Hari Raya Saraswati, kita boleh belajar setelah buku itu diupacarai atau dibantenin seperti itu. Jadi pada saat Hari Raya Saraswati itu, seperti kata tetua-tetua kita dari zaman dulu, tidak terlepas juga dari sastra Sundaregama dikatakan bahwa tan wenang angreke aksara. Tidak boleh menulis aksara pada saat Hari Raya Saraswati. Lagi satu, tan wenang ngucara aksara, yang artinya tidak boleh membaca kitab suci pada saat Hari Raya Saraswati. Nah, kemudian tujuannya apa? Agar kita bisa menghormati yang namanya ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian di dalam kitab Sundaregama juga dikatakan dari pagi hingga menjelang siang itu waktunya kita untuk mengupacarai buku. Dengan tujuannya yang seperti yang katakan tadi, untuk menghormati ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian dari pagi hingga siang kita mengupacarai buku. Pada saat malam harinya itu kita sudah boleh yang namanya belajar, menulis, atau kita mau membaca. Bahkan pada malam harinya biasa dilakukan Dharma Tula, Dharma Gita, atau biasa juga Dharma Wacana, cerdas cermat biasanya kita laksanakan seperti itu. Jadi selain itu kita juga disarankan untuk melakukan tapa atau semedi atau yoga gitu, beryoga. Tujuannya adalah tiada lain untuk kita mengendalikan, melepaskan diri dari ikatan duniawi. Jadi seperti HP seperti itu. HP itu kan merupakan sumber dari ilmu pengetahuan kan. Nah, kemudian jika kita sudah tahu bagaimana rasanya hidup tanpa ilmu pengetahuan, kan, kita akan merasakan pentingnya ilmu pengetahuan itu. Dan jika kita sudah tahu bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan, maka kita akan menghormati yang namanya ilmu pengetahuan itu. Nah, jadi selain kita dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu seperti itu, melepaskan diri dari ikatan duniawi, pada malam Saraswati kita juga dituntut untuk merenung. Apakah ilmu pengetahuan yang kita miliki selama ini sudah kita gunakan untuk kebaikan? Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah pada saat Hari Raya Saraswati tidak boleh belajar? Boleh, asal selesai buku itu dibantenin. Jadi diibaratkan seperti ini, kan Hari Raya Saraswati buku itu dibantenin. Masa buku itu mau kita ambil? Kapan waktunya dibantenin? Seperti itu. Sudah yang tangkap tadi bahwa ternyata boleh ya, hanya saja nanti catatannya adalah kita boleh belajar, membaca, menulis sesuai dengan penjelasan Ibu Erna tadi. Nanti setelah tengah hari atau setelah selesai dibantenin gitu. Jadi kita kudu dan wajib justru melakukan tapa brata, yoga samadhi, dan juga istilahnya untuk belajar di di malam hari gitu, seperti itu, untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita betapa sangat pentingnya ilmu pengetahuan untuk diri kita
masyarakat dan juga untuk dunia pastinya. Nah, sekarang kita pindah dulu lagi ke Gusti Eka Putra. Nah, sekarang pertanyaannya ini agak sedikit berat sih. Bagaimana dalam konteks kekinian generasi muda memaknai perayaan Hari Raya Saraswati? Ini menurut konteks dari kaum milenial seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk kepada konsep kekinian, ada baiknya kita harus sadar terlebih dahulu bahwa ilmu pengetahuan ini adalah merubah peradaban, gitu ya. Jadi kalau generasi muda atau generasi saat sekarang ini ingin merubah dunia menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk dari hari ini, ya tentunya jangan jalan ilmu pengetahuan. Nah, kita harus sadar bahwa saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah sangat pesat. Coba kita ketahui saat sekarang ini bahwa berkembangnya seperti teknologi, informasi dan lain sebagainya itu adalah dampak dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, apa sih yang kita harus siapkan untuk generasi kekinian pada saat sekarang ini? Ya, generasi kekinian saat sekarang ini harus memiliki modal owner capital. Artinya generasi muda harus memiliki modal untuk menciptakan sebuah produk, gitu. Saat ini kan kita hanya menggunakan produk-produk apa yang diciptakan oleh negara lain sebagai pengguna, maka tidak menutup kemungkinan apapun yang diciptakan oleh negara lain pasti sasaran jualnya pasti ke Asia atau ke Indonesia, itu karena kita tidak mampu untuk menciptakan produk-produk itu. Maka tapi sekalipun kita tidak mampu untuk menciptakan, paling tidak kita menjadi pengguna yang bijak. Itu ya, modal utama untuk menjadi pengguna yang bijak adalah tentunya dengan pengetahuan itu sendiri. Maka saya katakan di awal tadi, kalau kita ingin kalau kita ingin turut memajukan kesejahteraan umat manusia, itu modalnya adalah pengetahuan spiritual, kemudian pengetahuan intelektual, pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita miliki untuk ikut serta dalam memajukan perkembangannya zaman saat sekarang ini. Nah, tadi belum saya jelaskan tentang bagaimana kalau kita kaitkan dalam analogi Panca Pandawa ya, dalam kitab Mahabharata itu jelaskan bahwa di sana ada tokoh yang sangat sentral yang memang paham atau dapat menggunakan teknologi dengan baik, itu adalah Arjuna. Coba, di antara 5 Panca Pandawa adalah Arjuna adalah simbol dari manah atau pikiran. Nah, dari manah dan pikiran dia mampu untuk mendapatkan sebuah senjata, yaitu senjata Pasupati. Senjata Pasupati ini pemikiran. Kalau pemikiran kita tajam seperti Pasupati yang analogikan dalam Mahabharata, maka tidak menutup kemungkinan kita pun dapat untuk ikut dalam setiap perkembangan zaman. Karena zaman ini akan terus berjalan dan tidak akan hentinya. Kita itu nggak akan bisa mengikuti zamannya kalau kita nggak ada modal tentang pengetahuan itu. Gitu. Jadi demikian. Jadi benar-benar harus ada keseimbangan ya. Yeah. Nah, keseimbangan dalam diri bahwa penting ditanamkan pada setiap masing-masing individu bahwa bukan hanya ilmu pengetahuan itu kita harapkan dari luar, tapi dari kita sendiri untuk menuntutnya, dan kita sendiri lagi yang memiliki kuasa untuk mengukur tersebut agar kita selalu berada di jalur yang positif, kira-kira seperti itu ya. Seperti dikisahkan dalam analogi Mahabharata. Oke, jadi kita move lagi ke saya sangat antusiasme atau sangat penasaran sekali dengan salah satu jaja suci yang identik sekali dengan Hari Raya Saraswati, itu biasa disimbolkan dengan cicak. Nah, ini yang mesti dipertanyakan, ini kenapa harus cicak, bukan ayam gitu ya, bukan bukan rusa, bukan kambing, bukan sapi, kenten nggak? Nah, kenapa itu harus cicak, bukan hewan yang lainnya? Kira-kira penjelasannya pasti ada penjelasannya. Penjelasannya kira-kira seperti apa? Baik, yang akan mencoba menjawab, tadi ada yang terlupakan ya di dalam Bantan Saraswati, yaitu jaja cacalan yang berbentuk seperti cicak, seperti itu. Jaja yang terbuat dari ketan yang bentuknya menyerupai seperti cicak. Nah, kenapa seperti cicak? Seperti yang kita ketahui bahwa cicak merupakan binatang yang sangat peka, binatang yang bisa merasakan getaran-getaran spiritual seperti itu. Seperti ini juga tidak lepas dari tetua-tetua kita yang
tetua-tetua kita dulu, di mana ketika kita sedang duduk-duduk seperti ini, cerita-cerita seperti ini, kemudian ada suara cicak. Nah, itu dikatakan bahwa apa yang kita katakan itu benar, seperti itu. Kemudian ketika kita sedang sembahyang atau sedang berdoa, kemudian ada suara cicak, itu dikatakan bahwa apa yang kita doakan itu astungkara akan cepat terkabul, seperti itu. Jadi kenapa menggunakan simbol cicak? Karena agar kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai penyeimbang, seperti yang dikatakan oleh Gusti Eka tadi. Ilmu pengetahuan itu sebagai penyeimbang karena kita hidup di dunia ini ada yang namanya hukum reta, utpeti, stiti, pralina, lahir, hidup, dan mati. Jadi kita sebagai orang Bali, mulai dari lahir, hidup, sampai meninggal itu tidak lepas dari yang namanya upacara. Mulai dari di dalam perut sampai lahir sampai meninggal selalu diupakarai. Jadi terkait dengan upakara, tentunya tidak bisa kita membuat upakara tanpa ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi sekali lagi kembali ke pengetahuan. Jadi segala sesuatu tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mulai dari lahir, hidup, sampai dengan mati, semua masih terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian mengenai rangkaian itu sendiri, setiap Hari Raya Saraswati itu ada rangkaian acara yang jatuh keesokan harinya, yaitu di hari Redite Sinte, itu disebut biasa dengan sebutan Banyu Pinaro. Nah, pada saat Banyu Pinaro ini ada kebiasaan ataupun ada biasa ritual menerima ataupun nunas nasi pratnyan yang identik disebutkan kalau anak-anak sekarang bilangnya itu nasi kuning gitu. Nah, nasi kuning sama loloh. Enten nggih? Nah, apa kira-kira sebenarnya makna dari nunas nasi kuning ini? Kemudian kenapa juga harus ada loloh? Seperti itu pasti penjelasannya ada. Kenapa ini wajib kudu ada gitu. Kira-kira seperti apa penjelasannya nih? Baik, Tiang mencoba menjawab ya. Hari Banyu Pinaro masih rangkaian dari Hari Raya Saraswati. Jadi sebelumnya Tiang ulas sedikit tentang Banyu Pinaro. Ya, Banyu Pinaro itu kan sudah umum, berasal dari kata banyu yang artinya air ya, atau kehidupan. Kemudian Pinaro, pinih weruh yang artinya pengetahuan itu sendiri. Jadi kita memohon sumber air pengetahuan, seperti itu. Makanya ada di dalam Hindu, di dalam kitab Manawa Sastra, sloka 5 bab 5 sloka 109 dikatakan bahwa pikiran dibersihkan dengan air, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, dan Tiang ulangi, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, kemudian tubuh dibersihkan dengan air, dan jiwa atau roh dibersihkan dengan kebijaksanaan, seperti itu. Nah, jadi makanya banyak orang yang berbondong-bondong pada saat hari Banyu Pinaro itu ke pantai, dan ke tempat-tempat yang ada sumber airnya, ke pantai, ke gunung, atau ke tempat-tempat melukat biasanya kalau di Bali. Nah, ini kan tujuannya tiada lain adalah untuk membersihkan diri secara skala, seperti itu. Kemudian baru dilanjutkan dengan sembahyang bersama kepura. Sembahyang bersama kepura ini ada yang unik nih, kan? Seperti yang dikatakan tadi, nunas nasi pratnyan, atau biasa disebut nasi ase, atau biasa disebut dengan nasi kuning, kan? Dan loloh, kan? Jadi apa sih maknanya? Nasi pratnyan itu berasal dari kata pratnyan yang artinya kecerdasan atau kepintaran. Jadi kita nunas ke hadapan Ida Sang Hyang Widi sebagai manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Haji Dewi Saraswati agar dianugerahi kecerdasan, kepintaran, seperti itu. Kemudian loloh itu merupakan simbol peleburan atau peleburan segala kekotoran atau mala atau letah yang ada di dalam diri kita. Dilanjut kemudian nunas tirta, nunas bija. Nah, jika sudah lunas semua itu, maka selesai sudah rangkaian dari Hari Raya Saraswati. Terima kasih. Dan sekarang pertanyaan terakhir, ini saya tujukan kepada Gusti Eka Putra. Bagaimana umat Hindu memaknai Hari Raya Saraswati ke depannya? Baik, jadi berbicara Hari Raya Saraswati di tengah pandemi saat sekarang ini tentunya tidak menjadi alasan untuk kita tidak merayakan, begitu. Ya harus kita rayakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.
Jadi umat Sudharma dimanapun berada, berbicara tentang Hari Raya Saraswati merupakan hari raya yang sangat disucikan. Nah, oleh karena itu ke depan kita harus tetap merayakannya, karena bagaimanapun juga kesempatan inilah kita mensucikan ilmu pengetahuan itu sendiri. Gitu. Tapi untuk perayaannya kita nggak cukup hanya melaksanakannya pada Hari Raya Saraswati aja, tapi harus dilakukan setiap hari. Pemujaan terhadap ilmu pengetahuan, menghormati ilmu pengetahuan itu harus dilakukan setiap hari, karena itu adalah bagian dari penghargaan kita untuk terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, sederhana umat Sudharma dimanapun berada, jadi kita ke depan seiring berkembangnya zaman, untuk umat Hindu dimanapun berada, kita harus menjadi bagian dari sumbangsih kemajuan terhadap zaman. Yaitu saya katakan tadi bahwa kita harus memiliki modal ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau kita nggak memiliki modal ilmu pengetahuan itu sendiri, kita akan ditinggal oleh zaman, karena zaman ini akan terus maju. Kita nggak tahu perubahan zaman ke depan itu seperti apa. Oleh karena itu modal pengetahuan menjadi sangat penting. Nah, bicara tentang aspek agama Hindu, kita harus terus meyakini bahwa ilmu pengetahuan ini juga merupakan jalan untuk menghubungkan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi bahwa ilmu pengetahuan adalah yatnya yang paling tinggi daripada material. Jadi seperti itu. Nah, dari umat Sudharma, jadi mungkin demikian yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana perayaan umat Hindu ke depan. Ini kita harus tetap merayakan sebagai sebuah penghormatan untuk mensucikan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi penjelasan hasil diskusi saya bincang-bincang ringan dengan kedua orang narasumber kita, Gusti Eka Putra dan Erna Sundari. Dapat saya simpulkan bahwa perayaan Hari Raya Saraswati sendiri merupakan perayaan yang luar biasa, maknanya sangat dalam jika dirunut mulai dari awal sampai dengan akhir, bahwa kita sebagai umat manusia, terutama umat Hindu Bali, yang tidak bisa lepas daripada upakara selain filosofinya secara filosofi ritualnya sendiri. Dan kedepannya kita harapkan meskipun di situasi pandemi COVID-19, kita tetap menjalankan perayaan Hari Raya Saraswati dengan hikmat tanpa mengurangi satu arti sama sekali, karena ide Sang Hyang Widi pasti bersama kita ketika kita tulus, ketika kita lascara, ketika kita setia, dan otomatis tulus ikhlas melakukan iyatnya dan sembahyang serta bakti kepada ide sesuanan. Baik, akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada dua orang narasumber kita. Suksma Nika sudah sampun hadir pada Bina Rohani Hindu kita pada sore hari ini. Terima kasih juga sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh tim kreatif yang sudah mendukung acara pada sore hari ini, kepada PHDI, Pendesa Adat Perada Desa Lakawali yang telah mendukung acara kami sampai dengan selesai pada sore hari ini. Akhir kata, demikianlah Bina Rohani episode pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan dan kita diskusikan tadi membawa energi positif dan bermanfaat bagi kita semua. Swaha. Dan akhir kata, saya Rini Purnamasari beserta dengan seluruh tim kreatif yang bertugas pada hari ini undur diri, dan sampai jumpa di program Bina Rohani edisi berikutnya. Semoga Loka Samasta Sukina Bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Kami tutup dengan ucapan Pramasanti. Om Santi 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 Om.